Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Maulana, NIM 18049 110035, beserta dengan teman saya yang satu kelompok, yaitu Dandi Rahman dari Teknik Mekatronika NIM 38. kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang current research and future development trend of intelligent robot, a review, atau yang dapat diartikan dengan penelitian saat ini dan pengembangan masa depan tren dari robot kecerdasan, yang merupakan sebuah ulasan. Pengenalan robot. Robot cerdas diciptakan pada tahun 2015 yang terintegrasi dengan era kecerdasan buatan yang melingkup dalam hal teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan. Dari perspektif lingkungan aplikasi, robot cerdas dapat dibagi menjadi robot industri, robot layanan, dan robot khusus. Yang pertama, robot industri. Jadi bagi yang belum tahu bahwasanya robot itu merupakan suatu teknologi yang dimana robot itu bisa membantu dan utamanya di bagian industri, ya, bisa membantu dan meringankan pekerjaan di bagian industri, contohnya di pabrik-pabrik kayak di pabrik es krim itu pasti ada banyak robot di sana. Yang dimaksud robot itu bukan robot yang kayak di Jepang itu loh ya. Maksudnya ya robot yang intinya bergerak lah. Intinya membantu, dan robot itu dikasih perintah di dalamnya sehingga disebut robot cerdas. Nah, di industri itu banyak macam robot. Robot industri adalah robot dengan multi join, manipulator atau multi derajat kebebasan untuk bidang industri. Ini adalah perangkat mesin yang dikendalikan sendiri dan bertenaga sendiri yang dapat bergerak secara otomatis dan penyelesaian berbagai tugas. Nah, jadi sesuai yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya kalau robot industri itu tugasnya itu apa namanya itu dapat menyelesaikan berbagai tugas, kayak kalau teman-teman bisa lihat sering nonton laptop si Unyil itu banyak di sana yang mereview tentang teknologi canggih yang ada di pabrik-pabrik seperti itu. Lanjut. Yang kedua adalah robot layanan. Menurut definisi International Federation of Robotics atau yang disingkat IFR, robot layanan adalah robot yang melakukan tugas yang berguna untuk manusia atau peralatan yang tidak termasuk aplikasi otomasi industri. Misalnya robot pembantu rumah tangga, seperti robot penyapu cerdas dan robot pembersih jendela, dapat bekerja sama sebagai asisten manusia untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Mungkin contohnya seperti vacuum cleaner, yang dimana ditambahkan kecerdasan buatan untuk dapat membantu pekerjaan manusia sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Dan yang ketiga ada robot khusus. Robot khusus adalah robot yang berlaku untuk lingkungan, khusus lingkungan yang berbahaya dan keras atau tugas yang membutuhkan presi yang tinggi. Misalkan robot medis memberikan solusi canggih untuk peralatan. Lah, jadi di robot khusus ini adalah robot yang diciptakan untuk membantu manusia, membantu tenaga kerja dalam melakukan tugas yang berat. Kayaknya di medis, kalau di rumah sakit ada robot yang misalkan, kalau saya lihat itu di YouTube ada robot bedah yang sedang dikembangkan ya. Jadi untuk biar apa? Biar kan robot bedah itu kan masuk ke kategori bahaya. Jadi diciptakan robot yang disebut robot khusus. Kalau di bangunan ada robot yang sedang juga dikembangkan juga, robot yang dapat mendeteksi ketika kayak di pemadam kebakaran gitu, untuk membantu para korban di sana, sehingga
robot khusus ini diciptakan karena memang kondisi sebagaimana ketika manusia atau pekerja itu tidak bisa menjangkau karena terindikasi berbahaya yang sangat tinggi seperti itu. Lanjut. Yang kedua adalah rencana pengembangan robot. Rencana pengembangan robot di setiap negara ya masing-masing itu berbeda. Seperti Amerika. Amerika mengembangkan robot di sektor industri. Robot cerdas berdasarkan keunggulan teknologi jaringan informasi, pengembangan robot di sektor tenaga medis keperawatan, dan pengembangan robot yang dapat digunakan untuk kolaborasi dengan manusia atau hubungan robot dan manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, contohnya di sektor industri yaitu arm robot yang dimana untuk membantu pekerjaan baik di pabrik-pabrik untuk memudahkan seperti pengangkutan atau lain sebagainya. Yang kedua, di negara Eropa. Eropa mengembangkan robot di sektor industri, mengembangkan robot di sektor non-swalayan, non-pemerintahan, dan mengembangkan robot di bidang manufaktur, pertanian, perawatan, kesehatan, transportasi, keselamatan, dan keluarga. Yang ketiga, ada negara Jepang. Di Jepang mengembangkan robot di sektor ekonomi nasional, manufaktur Jepang, tenaga medis keperawatan, keselamatan, dan keperluan rumah tangga. Dan yang terakhir ada negara Korea. Korea berfokus untuk mengembangkan untuk masa depan. Misalnya seperti bidang pertanian, transportasi, kesehatan medis, pendidikan, hiburan, dan militer. Lanjut. Jadi status robot cerdas. Jika kita lihat dari berbagai negara yang sudah berbondong-bondong untuk mengembangkan atau melakukan pengembangan robot cerdas, bahwa dapat disimpulkan pengembangan robot cerdas di sektor industri. Jadi robot cerdas ini sekarang lebih banyak digunakan di industri ya, bisa dilihat di ini. Industri itu yang warna biru itu lebih banyak. Jadi negara-negara sekarang ini atau robot cerdas yang dikembangkan itu rata-rata lebih banyak di bidang industri itu. Lanjut. Oke, sebagai tambahan dari grafik dapat diketahui bahwa yang di bidang industri robot banyak digunakan. Hal ini merupakan sebuah pernyataan bahwa memang bidang industri menjadi sebuah penumpu dari sebuah pemerintahan maupun negara untuk memajukan negaranya masing-masing. Karena dalam bidang industri dapat membuat sebuah ekonomi negara maupun tingkat kemajuannya meningkat pesat. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada penelitian teknologi dan status aplikasi robot industri cerdas. Robot industri itu diibaratkan robot kolaborasi atau pendamping bagi manusia di dalam dunia industri karena dapat digunakan untuk pengumpanan bahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengangkutan, pengumpanan bahan, dan sebagainya di dalam pabrik untuk memudahkan tenagaan kerja manusia untuk mengangkut yang berat-berat. Kemudian ada untuk mesin pengontrol, pengemasan, dan bahan pemrosesan. Robot industri dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan unggul dalam produksi berukuran kecil dan multivarietas di bawah dukungan sistem pemosisian robot. Sementara itu, mereka dilengkapi dengan pemrograman terpadu, kontrol servo presisi, sensor kamera untuk mendeteksi objek yang mendekat, dan mekanisme tanang yang tangkas dirancang dan dikendalikan untuk menghindari tabrakan. Contohnya ada di slide, yaitu gambar ini. Oke, next. Yang selanjutnya penelitian teknologi dan status aplikasi robot layanan cerdas. Salah satu contoh bidang robot layanan cerdas yaitu robot
keperluan rumah tangga yang berfungsi sebagai pembersih, asisten keluarga, dan membantu rumah tangga. Ya, jadi kalau kita lihat di di kota-kota besar itu sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa peran robot itu banyak digunakan ya. Karena banyak juga saya lihat-lihat itu yang paling banyak itu kayak pembersih lantai itu banyak digunakan karena memang walaupun membersihkan lantai itu hal yang mudah, cuman karena dibantu dengan robot itu malah lebih enak menurut saya seperti itu. Banyak yang menggunakan robot karena robot cerdas ini dia cuma diperintahkan sekali dan dia menjalankan semua perintah yang sudah diperintahkan. Misalkan robot pembersih lantai misalkan. Nah itu cuman disuruh diperintahkan membersihkan lantai di area berapa gitu. Itu langsung dieksekusi. Jadi dan juga di robot ini juga menggunakan sensor-sensor yang memang mendukung di dalamnya seperti sensor Kinect seperti itu. Jadi di pengembangan di era sekarang ini mungkin kalau bagi yang belum tahu robot itu sudah ada sejak tahun 9 bulan itu sudah dikembangkan dan 80-an lah. Cuman yang robot cerdas ini dikembangkan sejak 2015 kemarin. Lanjut. D. Penelitian teknologi dan status aplikasi robot khusus cerdas. Robot khusus adalah peralatan yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya dan sulit. Seperti misalnya di medan perang. Di medan perang biasanya dapat membuat korban, khususnya manusia, banyak berjatuhan. Tapi dengan adanya robot, maka keberjatuhan korban nyawa manusia dapat diturunkan atau diminimalisir karena adanya robot. Karena dengan robot, nyawa manusia yang terancam akibat perang bisa dapat diminimalisir begitu. Kemudian teknologi utama yang dapat membebaskan manusia dari pekerjaan yang dilakukan di ruang angkasa. Karena sebagaimana yang diketahui di ruang angkasa tidak memiliki oksigen dan tidak cocok untuk manusia. Jadi untuk robot yang memang hanya memerlukan daya atau tenaga dari selain oksigen, maka dapat digunakan di luar angkasa. Baik yang kemudian laut dalam, pipa, dan pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi. Karena dengan kecerdasan robot dapat menghitung atau memperkirakan perhitungan itu dengan presisi yang cukup tinggi. Kemudian biasanya robot ini dilengkapi dengan banyak sensor yang dapat meminimalisir keadaan dari robot tersebut. Salah satu contoh robot adalah robot Ocean One, adalah robot humanoid dari University Stanford. Robot ini dilengkapi dengan banyak sensor dan kontrol dinamis dengan mengembangkan kaki ganda atlas yang kuat sehingga memiliki kemampuan penyeimbang yang sangat tinggi. Jadi robot ini memang sengaja dirancang untuk bergerak di dalam air atau di luar angkasa, sehingga banyak digunakan sensor juga kontrol dinamis agar perhitungannya tepat. Oke, lanjut. Nah, lanjut kesimpulannya. Jadi dengan pengembangan perangkat keras, jadi pengembangan robot ini lebih ke arah banyak manfaatnya. Lebih ke arah. Jadi karena di era sekarang sudah bukan zamannya kayak dulu ya teman-teman. Jadi era sekarang sudah zamannya teknologi, di mana bisa dipastikan atau dikira-kira ya di era 20 atau 30 tahun ke depan semua kegiatan, semua pekerjaan yang dilakukan itu menggunakan tenaga robot. Bisa kita lihat perkembangannya ya. Kalau kita bicara manfaatnya, lebih banyak manfaatnya apa mudaratnya? Ya kalau menurut saya istilah pasti ada lah, lebih banyak manfaatnya, cuman pasti ada kekurangannya. Jadi kayak misalkan kalau kekurangannya kayak kalau
kekurangannya kayak seperti tenaga kerja akan berkurang, sehingga kegiatan pekerjaan manusia itu dibantu oleh robot. Jadi kayak lowongan pekerjaan itu agak kurang. Kalau manfaatnya itu sudah nggak bisa dilakukan lagi karena banyak sekali yang membantu dari segi referensi waktu, lebih singkatnya waktu, robot malah lebih enak seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, saya menambahkan Lanjut. sedikit dari teman saya. Saya setuju dengan teman saya tadi, yaitu robot banyak memiliki manfaat, namun juga pasti akan memiliki kekurangannya. Karena apa? Dengan adanya perkembangan robot yang semakin pesat, otomatis ketenaga kerjaan manusia pasti akan tersingkir. Jadi kita sebagai manusia harus pandai-pandainya mengelola atau memanfaatkannya dengan benar. Jangan sampai karena kita sudah dimudahkan dengan adanya robot, maka kita hanya bergantung pada robot. Tapi kita juga harus bergantung pada diri kita sendiri. Mungkin sedikit dari saya, dan mohon maaf atas kekurangannya jika dalam presentasi kali ini banyak kesalahan kata maupun kalimat. Segitu saja dari kami berdua. Saya Rian Maulana, absen 35, dan teman saya Dandi Rahman. Mohon wabillahi maaf taufik atas wal hidayah. ya lanjut. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.